Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, di sini saya akan mempresentasikan tentang implementasi metode certainty factor dalam diagnosis abses gigi pada anak yang merupakan tugas dari sistem berbasis pengetahuan yang dibimbing langsung oleh Bapak dosen Furkoni Yadistira. Dan di sini untuk tugasnya disusun oleh kelompok 5. Selanjutnya untuk anggota kelompok, yang pertama ada saya sebagai Sania Renisa dengan NPM 2020435159. Selanjutnya ada Firman Ferdiansyah dengan NPM 20204350142. Dan yang terakhir ada Rivalda Ibrahim dengan NPM 2020435137. Selanjutnya untuk ringkasan, gigi merupakan organ penting yang perlu dijaga, terutama pada anak-anak di seluruh dunia. Salah satu masalah umum yang sering terjadi pada anak adalah kerusakan gigi, termasuk infeksi seperti abses gigi. Ketidakhadiran dokter gigi dapat mengakibatkan proses penyembuhan menjadi lambat. Untuk mengatasi permasalahan ini, dirancanglah sebuah program, yaitu sistem pakar menggunakan metode certainty factor. Program ini bertujuan untuk membantu dalam mendiagnosa gejala penyakit abses gigi pada anak dan memberikan saran atau solusi kepada pengguna aplikasi. Sistem pakar. Sistem pakar adalah sebuah sistem yang dibangun dengan berbasis komputer yang menggunakan beberapa pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran maupun penelusuran masalah yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang hanya dapat dipecahkan oleh seorang pakar dalam bidang tertentu. Penalaran berbasis pengetahuan adalah konsep ilmu komputer yang dapat menganalisis perhitungan probabilitas untuk menghasilkan kesimpulan. Selanjutnya, penerapan certainty factor. Certainty factor merupakan faktor kepastian, suatu metode yang digunakan untuk menyatakan kepastian dalam sebuah insiden atau hipotesis atau fakta berdasarkan penilaian pakar atau bukti yang ada. Certainty factor menggunakan suatu nilai untuk mengasumsikan derajat keyakinan seseorang pakar terhadap suatu nilai menggunakan perhitungan berdasarkan kepemiripan yang dibagi dengan bobot yang telah ditentukan. Certainty factor merupakan nilai parameter klinis yang diberikan oleh pakar untuk menunjukkan besarnya kepercayaan. Flowchart. Di sini terlihat untuk flowchart certainty factor. Yang pertama, memasukkan gejala abses gigi pada anak. Selanjutnya, menentukan jenis abses gigi pada anak, memasukkan nilai MB dan MD, menentukan basis aturan atau rule, melakukan perhitungan metode certainty factor, lalu selanjutnya yang terakhir, mengambil keputusan diagnosis penyakit abses gigi pada anak. Selanjutnya, di sini ada sebuah poster. Bisa dilihat di dalam poster ini terdapat tabel gejala, nama penyakit, rule-nya, terus untuk nilai MB, MD, dan CF. Dan di sini ada salah satu untuk contoh dari certainty factor tersebut. Dan tidak lupa juga di sini ada pohon keputusan. Untuk di sini sudah terlihat dari tabel gejala ada dari G1 sampai G14. Lalu untuk nama penyakitnya ada abses peripikal yang diberi kodenya itu P1 dan abses gingiva yang diberi kode P2. Untuk rule-nya, untuk P1 di sini G1, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G8, G9, G10, G11, dan G12 termasuk rule dari P1. Dan P2 di sini untuk rule-nya ada G1, G2, G9, G13, dan G14. Mencari nilai certainty factor. Rumus untuk mencari nilai pakar yaitu dengan mengurangkan nilai MB atau bisa disebut merupakan nilai kepercayaan seorang pakar terhadap gejala yang mempengaruhi penyakit, dan MD. MD itu adalah nilai ketidakpercayaan seorang pakar terhadap gejala yang mempengaruhi penyakit yang telah didapatkan sebelumnya. Jadi di sini tabel perhitungan certainty faktornya ya. Untuk demamnya
tidak dialami atau tidak diberi tanda checklist. Untuk yang G2 terdapat nanah pada gigi anak. Iya benar. G3 terjadi perubahan warna pada gigi atau berwarna gelap. Iya benar. G4 sensitif pada tekanan saat mengunyah dan menggigit. Iya benar. G5 sensitif pada suhu panas dan dingin. Iya benar dialami. G6 terjadi pembengkakan pada wajah dan pipi. Ya, dialami dan benar. G7 gigi anak terasa nyeri dan berdenyut yang dapat menyebar ke tulang rahang, leher, dan telinga. Ya, dialami. Selanjutnya G8 pembekakan kelenjar getah bening di bawah rahang. Dialami juga. G9 bau mulut. Ya, benar dialami. G10 anak sulit menelan. Ya, benar dialami juga. G11 gigi berlubang. Ya, benar dialami. G12 gigi pada anak terasa goyang. Ya, benar dialami. G13 gusi mengkilat, bengkak, dan merah. Ya, dialami. G14 tumbuhnya akar di bagian bawah gusi. Jadi untuk keterangan tersebut menyatakan bahwa certainty factor combine adalah certainty factor dari hipotesis yang dipengaruhi oleh gejala 2,3. Bisa dilihat untuk perhitungannya. A. Nilai kepercayaan terhadap P2 adalah 0,613 dikali 100% sama dengan 61,3%. Jika di sini jenis penyakit abses gingiva, untuk hasil P2 terakhirnya 0,892 dikali 100% sama dengan 89,2%. Langsung saja kita masuk ke demo aplikasi. Lalu di sini sudah terlihat untuk tampilan layar dari aplikasinya. Untuk menu barnya ada home, konsultasi, informasi penyakit, tentang, login. Lalu di sini ada tulisan selamat datang di aplikasi sistem pakar dalam mendiagnosa penyakit abses gigi pada anak. Dan di bawahnya di sini ada untuk mulai konsultasi. Yang pertama kita login dulu ya guys. Untuk username-nya admin, passwordnya masukin juga, sign in. Lanjut, ini udah masuk ya di administrator. Kita mulai konsultasi. Di sini kita tulis nama pasiennya. Untuk alamat pasiennya isi juga ya. Untuk nomor HP pasiennya. Selanjutnya mengisi gejala-gejalanya. Untuk demam, ya mengalami. Terdapat nanah pada gigi anak, tidak. Terjadi perubahan warna pada gigi, ya. Sensitif pada tekanan saat mengunyah dan menggigit, ya. Sensitif pada suhu panas dan dingin, ya. Terjadi pembengkakan pada wajah dan pipi, ya. Gigi anak terasa nyeri dan berdenyut yang dapat menyebar ke tulang rahang, leher, dan telinga, ya. Pembengkakan kelenjar getah bening, tidak. Bau mulut, ya. Anak sulit menelan, ya. Gigi berlubang, ya. Gigi pada anak terasa goyang, ya. Gusi mengkilat, bengkak, dan merah, tidak. Tumbuhnya akar di bagian bawah gusi, ya. Kita simpan data. So di sini terlihat untuk data berhasil disimpan. Untuk nomor pasiennya tertera. Untuk hasil konsultasinya juga tertera atas nama Sania, Jalan Mangga Besar. Nomor HP-nya juga terlihat. Untuk diagnosis penyakitnya abses peripikal 99,6%. Detail penyakitnya, abses peripikal merupakan suatu infeksi tulang alveolar kronis peridakular yang berjalan lama dan bertingkat rendah, dan sumber infeksi terdapat pada saluran akar. Untuk pengobatannya bisa menggunakan antibiotik amoxilin, paracetamol, atau penisilin. Lanjut di sini kita ke menu informasi penyakit. Informasi penyakit ini terdapat ada dua jenisnya yang tadi ya, abses peripikal, abses gingiva. Lanjut di sini kita ke menu dashboard. Di menu dashboard ada data penyakit, data gejala, data aturan, dan data riwayat. Total penyakitnya tadi ada 2 ya. Total gejalanya ada 14, total aturannya ada 17, dan total usernya ada 6. Untuk data penyakitnya di sini tadi untuk abses peripikal dan abses gingiva, data gejalanya tadi yang sudah kita isi sesuai dengan yang tadi kita isi di atas sebelumnya. Untuk data aturan di sini terlihat untuk nilai MB dan MD-nya juga terlihat untuk perhitungannya. Seperti itu. Seperti itu saja untuk aplikasinya. Lalu kita lanjut ke presentasinya.
kesimpulan dan penutup. Implementasi metode certainty factor dalam diagnosis abses gigi pada anak menawarkan pendekatan yang terstruktur dan berbasis aturan untuk menentukan diagnosis dengan tingkat keyakinan yang lebih besar. Metode ini memungkinkan pengguna pengetahuan ahli dalam bentuk aturan-aturan yang dapat dievaluasi secara sistematis berdasarkan bukti-bukti atau data yang ada. Dengan demikian, sistem dapat memberikan hasil diagnosis yang lebih konsisten dan dapat diandalkan. Namun, penting untuk diingat bahwa metode ini juga memiliki keterbatasan, seperti ketergantungan pada kualitas data awal dan aturan yang ditetapkan. Oleh karena itu, pengembangan metode ini harus terus mengikuti perkembangan pengetahuan medis dan teknologi informasi untuk memastikan keakuratan dan kebermanfaatan dalam praktik klinis. Dengan peningkatan yang tepat, implementasi abses pada gigi anak memberikan kontribusi pada perawatan kesehatan gigi yang lebih baik dan efisien. Sekian untuk presentasi dan implementasi aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.